Bacaan Injil Lukas 13:31-35, Kamis 27 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 13, ayat 31 sampai ke 35. Yesus harus mati di Yerusalem. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi, hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, orang Farisi mengingatkan Yesus agar meninggalkan Yerusalem karena Herodes hendak membunuhnya. Akan tetapi, Yesus menolak usulan itu. Ia akan tetap melanjutkan perjalanan dan pelayanannya. Yesus sebenarnya sudah sadar bahwa Yerusalem adalah tempat dibunuhnya para nabi. Namun, ia bertekad untuk tetap tinggal karena didorong kerinduan untuk mengumpulkan anak-anak Yerusalem. Walau mereka tidak mau, Yesus juga menubuatkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Walau tidak diungkapkan, kita bisa merasakan betapa dalam kerinduan Yesus kepada Yerusalem dan umatnya. Konsekuensi dari keputusannya untuk tetap tinggal sebenarnya serius. Ia akan ditolak, menderita, dan dianiaya. Namun, Yesus mengambil pilihan itu karena ia merindukan Yerusalem yang penuh damai, seperti arti nama kota itu. Tetapi, Yerusalem justru menolak Yesus. Di kota itu, tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Kota itu hanya menyisakan kekerasan, penindasan, dan pembunuhan. Yerusalem, sebagai rumah bersama umat, akan kehilangan sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai. Hanya kesunyian dan kesepian yang tersisa. Kidung Jemaat 155 menyatakan bahwa Yerusalem telah berubah, wajahnya dingin membeku. Ia menyangkal maksud Tuhan dan tak mampu mewujudkan damai sejahtera. Yerusalem telah berbuat jahat, membunuh, merajam utusan Tuhan. Yerusalem terlalu angkuh. Marilah kita berdiam diri untuk mengingat apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Karena itu, kita harus jujur, mengakui jika ada dosa yang telah melukai hatinya. Jika ada, kita memohon belas kasihan dan pengampunannya. Kita juga meminta bimbingan Tuhan agar terus dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya dan memiliki pikiran dan visi yang selaras dengannya. Mari kita membangun komitmen untuk taat kepada Tuhan agar bisa menjadi agen pembawa damai. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika kerap menyangkali rencana dan maksud-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.